Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video aku. Perkenalkan, nama saya Kiki Nur Fitri. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2005026 dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Andi Maulana SPD MPD. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi membaca untuk menulis pada materi Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Good job. Nah, pada materi Ragam Ilmiah ini saya akan membahas atau memberi contoh, yaitu sebuah laporan penelitian tentang ragam bahasa perawat kesehatan. Di sini nanti saya akan memberikan contoh-contoh istilah-istilah dalam dunia medis. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih ragam ilmiah itu. Ragam ilmiah bahasa telah banyak dikemukakan oleh para pakar, diantaranya Dittmar, mengemukakan bahwa ragam bahasa dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu ragam baku, ragam daerah, ragam sosial, dan ragam fungsional. Apakah ada yang tahu apa itu ragam baku? Ragam baku adalah ragam bahasa yang dikembangkan dan dipakai oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya dengan rujukan kerangka norma bahasa. Apakah sudah jelas? Lalu, apa itu ragam daerah? Apakah ada yang tahu? Saya akan menjelaskan ya. Ragam daerah adalah ragam bahasa yang norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial. Sedangkan ragam fungsional adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi, lembaga, dan lingkungan kerja. Menurut Suito, ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan salah satu dari sekian banyak variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Sedangkan menurut Moeliono, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang dipergunakan untuk menyampaikan makna sosial atau makna artistik. Nababan mengemukakan ada 5 tingkat gaya yang dipergunakan dalam berbahasa Indonesia, yaitu ragam beku atau frozen adalah ragam bahasa yang paling resmi dipergunakan dalam situasi yang khidmat dan upacara-upacara. Sampai sini, ragam bahasa apakah bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, saya akan lanjutkan untuk teori-teori, yaitu istilah-istilah dalam dunia medis. Di sini saya akan memberikan contoh istilah-istilah dalam dunia medis ya. Diksi ragam perawat kesehatan dalam berkomunikasi menggunakan beberapa istilah yang tidak dimengerti oleh orang lain atau pasien. Tentunya banyak sekali bahasa-bahasa atau istilah-istilah dalam medis yang biasa digunakan oleh dokter dan perawat. Tentunya banyak sekali pasien yang tidak mengerti istilah-istilah tersebut. Saya akan memberikan contohnya. Beberapa hasil penelitian yang ditemukan berikut ini. Seorang dokter dan perawat berkata, dia menderita GE atau gastroenteritis. Lalu dijawab oleh si pasien, iya dok. Data kedua, keluarga pasien, dokter pasien. Kenapa dok? Dia suspek tumor kolon. Si pasien pun masih bingung. Nah, pada data 1 dan data 2 di atas, dokter dan perawat menggunakan kata GE, gastroenteritis, dan kata suspek dan tumor kolon. Dan tentunya para pasien tidak tahu apa itu GE dan suspek dan tumor kolon. Baik, di sini saya akan menjelaskan kata gastroenteritis dalam kamus kedokteran adalah gastritis yang berarti radangan lambung dan suspek yang berarti terjangkit suatu penyakit, dan kata tumor kolon nama penyakit semacam daging tumbuh.
Kata gastritis, suspek, dan tumor kolon tidak dimengerti oleh pasien. Sebaiknya disertai dengan penjelasan masing-masing kata itu. Data ketiga yaitu dokter bilang kepada si perawat, tolong dibiopsi. Garis bawahi, tolong dibiopsi. Nah, biopsi itu mempunyai arti yaitu salah satu tes yang biasanya dilakukan untuk mendeteksi dan memantapkan diagnosis penyakit kanker. Contoh lain yaitu seorang perawat, misal mengatakan, silahkan bawa anak Anda ke pediatri. Ada yang tahu apa itu pediatri? Mendengar kata pediatri tentu saja membingungkan si orang tua karena kata itu tidak dimengerti. Padahal makna pediatri adalah perawatan anak. Contoh lain, seorang dokter memerintahkan susternya untuk menyuntik pasiennya dengan mengatakan, tolong diprik suster. Ada kata yang aneh bukan? Kita lihat, ada kata yang aneh bukan? Apa itu? Nah betul, diprik. Apa sih itu diprik? Pasti asing untuk orang-orang yang bukan dokter atau perawat. Baik, saya akan menjelaskan. Diprik itu artinya disuntik. Mendengar kalimat ini si pasien akan bertanya-tanya, apa artinya itu diprik? Sebaiknya kata diprik kalau untuk pasien diganti saja dengan kata disuntik. Itu akan jauh lebih dimengerti oleh si pasien. Demikian pula kalimat yang dilontarkan seorang dokter dan perawat. Anda mengalami amenorrhea. Apa sih amenorrhea? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, mendengar kalimat ini, pasien bertanya-tanya, apa itu amenorrhea? Amenorrhea berarti gangguan tidak terjadinya menstruasi. Seharusnya dokter atau perawat itu setelah mengatakan istilah tersebut dilanjutkan dengan penjelasan tentang istilah itu. Demikian pula menggunakan kata atau istilah yang tidak dimengerti oleh si pasien ataupun keluarganya. Para perawat kesehatan atau para medis sering emosional dalam berkomunikasi terhadap pasiennya. Saya kasih contoh, misalnya seorang suster memarahi pasiennya dalam kalimat, "Pak, Bapak masih jalan padahal Bapak akan dioperasi." Dengan kalimat ini merasa ciut hatinya menghadapi operasi. Mengapa tidak dikatakan saja, "Tolong Pak, jangan jalan-jalan lagi, sebentar lagi Bapak akan dioperasi." Dengan kalimat ini, pasien akan merasa tenang dan merasa dihargai dibandingkan dengan kalimat tadi, apalagi bila disertai dengan bentakan. Contoh lain, seorang dokter mengatakan kepada seorang bapak yang tengah menunggu istrinya yang sedang dalam proses melahirkan, "Istri Bapak sudah partus." Ada kata yang aneh bukan? Betul, kata partus. Ada yang tahu apa itu kata partus? Kata partus dalam dunia medis berarti melahirkan. Jelas kata itu tidak dimengerti oleh bapak tersebut. Mengapa tidak dikatakan istri Bapak sudah melahirkan? Dengan banyaknya istilah-istilah kedokteran yang tidak dimengerti oleh mereka yang tidak berkecimpung di bidang ini, dan perilaku berbahasa para medis yang sering susah dimengerti oleh pihak pasien, maka perlu diungkap dan ditulis atau dibukukan penggunaan istilah-istilah tersebut dan bagaimana bentuk-bentuk para medis berkomunikasi kepada pasiennya walaupun menggunakan istilah-istilah kedokteran, namun pasien tetap mengerti apa yang dimaksud istilah-istilah tersebut. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari istilah-istilah dalam dunia medis. Semoga bisa dimengerti. Saya akan mengambil kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahasa perawat kesehatan atau para medis banyak menggunakan istilah-istilah kedokteran yang tidak dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien. Ada 8 sikap berbahasa perawat kesehatan atau para medis, yaitu 1. Membujuk, 2. Memerintah, 3. Menjelaskan, 4. Melarang, 5. Memaksa, 6. Menggoda, 7. Interogasi, 8. Menasihati.
Faktor yang mempengaruhi bahasa perawat kesehatan atau paramedis adalah 1. Asal daerah paramedis, 2. Bahasa sehari-hari, 3. Kenyamanan bekerja, 4. Gaji, 5. Tempat bekerja, 6. Pilihan pekerjaan, 7. Pasien. Ciri khas seragam bahasa paramedis yaitu banyak menggunakan istilah-istilah kedokteran, banyak menggunakan interferensi bahasa, banyak menginterogasi, banyak memerintah. Dalam laporan penelitian ini, saya ada saran. Menurut saya, sebaiknya perawat kesehatan atau paramedis bisa menggunakan istilah kedokteran yang disertai dengan penjelasannya. Jika perlu menggunakan bahasa daerah, sebaiknya lebih banyak memberikan bahasa yang lebih memberikan petunjuk-petunjuk masukan untuk kesembuhan pasien. Kepada pemerintah memperhatikan lingkungan kerja bagi perawat kesehatan dengan membuat nyaman tempat mereka bekerja, misalnya dengan AC pada setiap ruangan kerja, agar perawat kesehatan atau paramedis memperhatikan hak-hak pasien. Mungkin hanya itu penjelasan dari materi ragam bahasa, yaitu istilah-istilah dalam bahasa kedokteran atau bahasa medis. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.